الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah jamaah subuh, bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia, di waktu yang begitu cerah ya. Hari ini insyaallah kita masuk hari Senin ya, hari Senin atau Isnain. Insyaallah hari yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang ada iman dalam dadanya, iman dalam hatinya, senantiasa meniatkan, memanfaatkan untuk sebaik-baiknya waktu yang Allah telah berikan kepadanya. Maka semoga kita semua termasuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa memanfaatkan sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hakikatnya kita semua ini sedang menuju ke sana, menuju kampung kita yang sebenarnya, itu kampung akhirat. Maka sebagai orang-orang yang beriman senantiasa kita saling berwasiat, wasiat dalam keadaan, wasiat dalam kebaikan, wasiat dalam ketakwaan, wasiat untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi ujian di dunia ini. Maka hadirin, ada sebuah hadis yang sangat menarik untuk dibahas pada kesempatan subuh hari ini. Mungkin kita mengambil waktu 5 atau 7 menit insyaallah ke depan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata' amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah, al-ilmin yuntafa'u bihi, al-waladun salih yad'u lah. Jadi hadis ini sangat populer, semua kita sudah hafal. Masya Allah. Rasulullah sabdakan, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak cucu Adam, in qata', maka terputus seluruh amal. In qata' amaluh, maka terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus, senantiasa mengalir ke dalam, kalau belum hari kiamat maka dalam kuburnya senantiasa mengalir pahala tersebut. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama kita sudah hafal, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah atau amal jariyah istilah kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Masya Allah. Ini berhubungan sekali dengan ada musibah yang baru-baru terjadi. Salah satu gubernur kita di Indonesia, Bapak Ridwan Kamil, anaknya meninggal tenggelam di sungai air. Apa itu? Di mana? Di mana itu Ustaz? Swiss. Kalau Swiss di Sudiang itu sekitar wilayah Sudiang. Tapi kalau ini Swiss aslinya, betul-betul tenggelam, dan qadarullah 14 hari kemudian ditemukan dan jasadnya ternyata masih utuh. Masya Allah. Ternyata saya melihat beberapa video yang saya nonton, Bapak Ridwan Kamil menceritakan kebaikan-kebaikan anaknya ini. Dan saya cocokkan dengan satu kejadian di Makassar, dia alami langsung oleh salah seorang polisi. Nah, saya boleh sebut namanya Bapak Munir. Beliau ini mantan polisi, sudah tua. Ya, tetapi ada anaknya umurnya kurang lebih 21 tahun, kurang lebih mendekati ya, 21 tahun. Nah, meninggal dunia juga, dikuburkan. Kalau yang di Sudiang saya ceritakan, nah di Sudiang meninggal dunia, dikuburkan kurang lebih 4 tahun lebih. Qadarullah, kubur dia ini kena wilayah galian untuk pelebaran jalan kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya harus dipindahkan di kubur. Masya Allah. Ketika itu digali itu kuburnya anaknya ini, kubur anaknya ini sudah lebih 4 tahun. Kain kafannya masih utuh, rambutnya masih hitam, mukanya masih bercahaya. Dia bilang, Masya Allah. Di situ bapaknya langsung sebelumnya malas-malas sholat, malas-malas sedekah. Tambah akhirnya di situ tersadar dan Allah beri hidayah.
Saya tanyalah sama bapaknya, karena cerita begitu beliau menangis. Saya tanya, apa amalan anaknya? Saya tanya, apa amalan anaknya sehingga dia mendapat kemuliaan seperti itu? Dia katakan, Ustaz, anak saya itu Ustaz selama hidupnya suka sekali memberi orang. Bahkan saya punya pakaian dinas pun dikasih orang juga, sampai-sampai begitu. Masya Allah, luar biasa. Maka ini Masya Allah, ternyata anaknya Bapak Ridwan Kamil juga demikian, punya kebiasaan sangat memberi, suka memberi. Bahkan saya melihat satu video, anaknya Ridwan Kamil ini akrab dengan salah satu satpam di sekolahnya. Bahkan jauh-jauh dibelikan sepatu langsung dari Jerman. Masya Allah, luar biasa. Begitu sangat baik kebaikannya, sehingga kita melihat banyak sekali orang mendoakan, banyak sekali orang merasa kehilangan. Bahkan diundang langsung oleh Raja Arab Saudi satu keluarga, Masya Allah, untuk menghadiri ibadah haji. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala buktikan bahwasanya betul sedekah jariyah itu luar biasa. Ini padahal sedekahnya sifatnya sementara. Kasih baju itu sementara, karena baju itu suatu saat akan usang. Kasih sepatu suatu saat akan usang. Tetapi kalau sedekah jariyah yang kita buat, misalnya membuat sumur atau menaruh salah satu aset kita untuk dijadikan kemanfaatan umat, maka ini selama itu digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya terus akan mengalir. Maka ini berhubungan dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah perintahkan lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Maka infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Min qabli ay ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqul, maka orang-orang kita katakan, orang yang sudah mati ini ceritanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, sekiranya ditunda sedikit kematian saya, ditunda ya Allah, maka saya akan bersedekah. Ternyata begitu besar pahala sedekah yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka hadirin yang mulia, sebelum kalimat ini keluar dari lisan kita, maka kesempatan yang Allah berikan kita gunakan sebaik-baiknya. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa berwasiat, senantiasa mengingatkan supaya kita sama-sama dalam kebaikan, sama-sama dalam amal soleh, dan kita sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah umat Rasulullah, bukan umat sebelumnya. Kalau umat-umat dahulu tidak ada tanggung jawab mengingatkan kepada yang lain. Tetapi kita umat Rasulullah, selain kita beramal soleh, selain kita berbuat kebaikan, kita juga diajarkan untuk mengajak orang lain juga untuk berbuat amal soleh. Karena kita bukan dituntut sendiri untuk masuk surga, tetapi kita juga dituntut oleh Rasulullah untuk senantiasa mengingatkan sehingga kita masuk surga, dan kita bertanggung jawab mengajak orang lain supaya masuk surga sama-sama. Maka hadirin yang mulia, inilah ciri umat Rasulullah yang senantiasa berjamaah, senantiasa sama-sama memikirkan satu sama lain, tidak egois. Bahkan Nabi katakan, tidak sempurna iman di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Insyaallah. Maka hadirin yang mulia, semoga dengan hadis yang kita bacakan tadi bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi wasiat untuk senantiasa kita ingat, senantiasa kita amalkan. Minimal kita persiapkan ini 3 perkara ini sebelum ajal menjemput kita. Yang pertama, sedekah jariyah. Sudahkah kita siapkan untuk persiapan sudah kita mati? Atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu yang kita ajarkan, kemudian ketika kita mati ilmu tersebut bermanfaat, masih bisa diamalkan, masih bisa diajarkan kepada yang lain. Atau yang ketiga, kita punya anak, persiapkan anak kita anak yang soleh, jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Maka ketika kita mati, mereka lah yang akan senantiasa mendoakan kita. Kurang lebih demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.